Bayangkan Anda sedang mencari instrumen investasi. Terus, ada seseorang yang menawarkan sebuah ruko komersial di lokasi yang sangat strategis. Ruko ini punya rekam jejak historis, selalu ngasih uang sewa tahunan nyaris 10% dari modal Anda. Wah, 10% itu gede banget loh untuk ukuran sewa. Betul, konsisten uang masuk ke rekening tiap tahun. Tapi, yang bikin skenario ini terasa surrealis, ruko ini tuh lagi ditawarkan di pasar dengan harga diskon 60% dari nilai wajarnya. Diskon 60%? Pasti reaksi pertama Anda sebagai investor yang rasional, ya skeptis kan? Tepat sekali. Anda pasti bakal mikir, jangan-jangan ini jebakan atau value trap, ada kerusakan struktural yang disembunyikan, atau emang saya lagi berhadapan sama salah harga pasar yang ekstrim? Iya, dan kalau kita perhatikan dinamika pasar modal kita saat ini, nemuin anomali dengan profil resiko dan reward yang asimetris kayak gitu ibarat nemuin oase. Nah, sambutlah sesi bedah mendalam kita kali ini. Halo dan selamat datang. Kita nggak akan membedah properti, tapi kita bakal membongkar satu emiten di bursa yang menawarkan anomali persis kayak ruko ajaib tadi. Ya, apalagi mayoritas pelaku pasar kan sekarang lagi sangat berhati-hati, tapi emiten satu ini justru memancarkan sinyal yang agresif banget. Oke, mari kita bedah ini sama-sama. Anggap aja obrolan kita hari ini sebagai panduan jalan pintas buat Anda ngambil keputusan investasi yang lebih tajam. Anda nggak perlu pusing nelusurin ratusan halaman dokumen. Kami udah meras intisarinya buat Anda. Betul, tumpukan data di meja kita hari ini cukup komplit ya. Mulai dari laporan keuangan kuartal 1 tahun 2026, terus ada jejak transaksi orang dalam atau bandarmologinya. Ditambah lagi, kita punya sentimen dari obrolan forum retail sampai grafik teknikal terbarunya. Kita akan bongkar semuanya layaknya seorang mentor saham. Dan kita juga harus ingat konteks makronya nih. Sekarang ini awal Mei 2026, IHSG kita lagi ngosong-ngosong berjuang nembus level psikologi 9.000. Iya, berat banget kayaknya. Apalagi Bank Indonesia masih hawkish kan, nahan suku bunga di angka 4,75%. Nah, iklim suku bunga yang ditahan ini tuh ngasih tekanan luar biasa buat margin bunga bersih perbankan kita. Biaya dana atau cost of fund mereka jadi mahal banget. Logika dasarnya, bank-bank pasti bakal main defensif dong, nahan ekspansi terus fokus jaga kualitas aset aja. Tapi, di tengah likuiditas yang ketat ini, radar kita justru menangkap pergerakan liar dari Bank Jatim atau BJTM. Menariknya emang di situ. Dari semua data yang kita kumpulin, BCTM ini justru berenang melawan arus. Mereka lagi ngegas, baik dari akselerasi laba sampai manuver ekspansi. Oke, mari kita bongkar lapis pertamanya. Aturan emas dari mentor saham, sebelum kita sibuk nebak grafik teknikal atau kemakan gosip, cek dulu mesin pencetak uangnya. Fundamental. Betul, fundamental itu pondasi. Dan angka dari BJTM ini, aduh, jujur aja, bikin saya harus ngeliat ulang laporannya buat mastiin ini nggak salah ketik. Masa sih sampai ngecek ulang? Iya loh, di penutupan tahun 2025 kemarin, laba bersih mereka tembus 1,54 triliun rupiah. Itu naik 20,6% secara tahunan. Tapi kejutan sebenarnya bukan di situ. Pasti di kuartal pertama kan? Betul banget. Di kuartal pertama tahun 2026 ini, laba bersihnya meroket sampai 90,41% year on year. Oh wow, lonjakan 90% di kuartal 1 untuk sebuah bank daerah itu sangat eksponensial. Gila kan angkanya? Banget. Dan yang patut digarisbawahi dari laporannya, ini tuh kualitas pertumbuhannya bagus. Maksud saya, ini bukan hasil one-off dari jual aset atau revaluasi gitu loh. Jadi beneran dari operasional murni ya? Iya, ini pertumbuhan organik dari pendapatan bunga bersih dan efisiensi operasional mereka. Dan kalau kita tarik garis ke status mereka di mata investor retail, BJTM ini kan megang tahta absolut sebagai raja dividen. Iya, dividen yield mereka selalu jadi incaran. Rasio payout mereka secara historis tebel banget. Tahun buku 2024 kemarin aja capek 64,12% kan? Betul, dengan nilai di atas Rp54 per lembar saham. Berarti yield dividennya berani nyentuh kisaran hampir 10% dong. Dan buat estimasi tahun buku 2025 yang bakal dibagikan tahun ini, proyeksi pasar berkisar di 54,73 sampai 55 rupiah. Bayangin aja,
Di saat yield obligasi negara yang tenor 10 tahun jauh di bawah angka itu, BJTM malah nawarin cash flow pasif yang luar biasa gede. Dan ini yang bawa kita balik ke analogi diskon 60% di awal tadi. Sekarang ini, mereka diperdagangkan dengan PBV cuma di kisaran 0,38 sampai 0,64 kali. Murah banget ya. PR mereka juga cuma di angka 5,5 kali loh. Padahal rata-rata industri perbankan kita tuh punya PER di level 13,5 kali. Secara matematis, pasar ini emang lagi salah harga dalam menilai aset BJTM. Ya, undervalued parah. Tapi tunggu dulu, saya mau pakai logika yang lebih sinis nih. Di bursa kan nggak ada makan siang gratis. Valuasi super murah ditambah laba meroket 90%, itu kombinasi yang terlalu indah. Pasti ada keraguan soal risikonya kan? Jelas, pasti ada risiko yang udah di-price in sama pasar. Kalau nggak salah, NPL gross atau kredit macet mereka sempat jebol nyentuh 4,15% di semester 1 2025. Ah iya, itu memori yang cukup membekas buat investor. Angka itu udah mepet banget sama batas psikologis OJK yang 5% loh. Jangan-jangan laba kuartal 1 yang bombastis ini cuma kosmetik aja buat nutupin bom waktu dari kredit yang sebenarnya udah macet. Yang paling menarik di sini adalah keraguan Anda itu sangat valid. Angka NPL 4,15% itu memang jadi katalis utama kenapa valuasi mereka ditekan habis-habisan sama pasar kemarin. Karena tekanan ekonomi makro mukul debitur produktif mereka ya. Tepat. Tapi, dari data laporan tahunannya, manajemen ternyata ngelakuin strategi kitchen sinking. Ibaratnya cuci gudang besar-besaran. Oh, jadi mereka nggak nutup-nutupi kredit bermasalahnya? Nggak sama sekali. Sebaliknya, mereka malah agresif banget naikin pencadangan atau CKPN sebesar 32,8% jadi 2,75 triliun rupiah di tahun 2025. Masuk akal. Jadi mereka sengaja ngorbanin sebagian potensi untung tahun lalu buat ngebangun bantalan resiko yang super tebal. Persis. Dan fakta bahwa mereka masih bisa cetak pertumbuhan laba 20% di 2025 setelah disunat pencadangan raksasa itu ngebuktiin ketangguhan mesin pendapatan utama mereka. Karena pencadangan beratnya udah kelar tahun lalu, beban operasional tahun ini jadi ringan banget ya. Nah, itu dia penjelasan mekanis kenapa laba kuartal 1 2026 bisa terbang sampai 90%. Udah bersih dari beban masa lalu. Wah, pantesan. Terus gimana dengan sisa kreditnya? Parit pertahanan utama mereka tuh ada di struktur kreditnya. Portofolio penyumbang laba paling besar kan kredit konsumer untuk ASN. Dan NPL di segmen ini luar biasa rendah loh, cuma 1,18%. Tentu aja rendah. Pembayarannya kan pakai sistem autodebit dari bendahara pemerintah daerah. Selama Pemda nggak bangkrut, cicilan pasti masuk terus. Ini captive market yang aman banget. Sangat defensif dibandingkan bank umum swasta. Oke, jadi secara fundamental, valuasinya murah, mesin laba udah bersih, dan bantalan risikonya solid. Tapi fundamental yang bagus cuma menceritakan masa lalu dan hari ini. Harga saham kan bergeraknya karena ekspektasi masa depan. Betul, story-nya apa ke depan? Nah, ini yang mau saya bahas. Apa story besarnya? Mari kita bahas manuver korporasi yang lagi hangat dieksekusi tahun ini. Skema KUB atau kelompok usaha bank. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, KUB ini revolusioner buat mereka. Selama bertahun-tahun, ini cuma jadi rumor liar di forum kan? Iya, dulunya cuma gosip aja. Tapi sekarang udah jadi fakta legal. BJTM ini lagi bertransformasi. Mereka nggak cuma jago kandang di Jawa Timur lagi. Mereka resmi ngambil peran jadi bank jangkar atau induk buat 5 BPD lintas pulau. Wow, 5 sekaligus. Iya, kita bicara soal Bank NTB Syariah, di mana mereka baru suntik modal 100 miliar rupiah untuk 15% saham. Terus ada Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Oke, sebagai analis, saya ngelihat ini kayak pedang bermata dua sih. Di satu sisi, emang terdengar gagah, ekspansi agresif. Tapi mari kita realistis. Ngebina 5 bank daerah lain, ibarat ngadopsi 5 anak sekaligus. Pasti mikirnya bakal jadi beban berat ya? Banget. Apalagi beberapa bank daerah itu kan punya rekam jejak masalah finansial dan birokrasi lokal yang, ya Anda tahulah, rumit. Tidakkah ini bakal menguras likuiditas dan fokus operasional BJTM sendiri? Pandangan itu emang banyak diamini oleh analis konservatif di luar sana. Integrasi antar bank, beda provinsi, dan beda budaya kerja, itu emang potensi mimpi buruk operasional. Betul, risikonya gede banget. Tapi, kalau kita lihat strategi jangka panjangnya, ini tuh semacam master stroke dari manajemen.
Regulasi OJK kan maksa BPD buat penuhin modal inti. Dengan jadi induk KUB, BJTM bisa mendobrak batasan geografis. Maksudnya mereka bisa ekspansi tanpa perlu buka cabang fisik yang mahal itu. Tepat. Ini kayak model franchise perbankan. Mereka dapat akses langsung ke basis nasabah nasional di 5 provinsi tadi tanpa perlu ngurus izin cabang baru. Oh iya. Mereka tinggal colokin sistem digital J-Connect mereka ke infrastruktur 5 bank anak itu ya? Persis. Biaya akuisisi nasabahnya jadi murah banget. Jadi ini bukan cuma sekedar patuh sama aturan OJK, tapi aneksasi pasar nasional secara cerdas. Masuk akal sih. Daripada susah payah nyari nasabah dari nol di luar Jawa, mending masuk lewat pintu belakang sebagai induk bank lokal sana. Oke, fundamental solid, story ekspansinya narik. Sekarang kita ganti kacamata. Lanjut ke sentimen ya. Iya, ke bandarmologi. Fundamental boleh bagus di kertas, tapi kita harus ikutin jejak uang pintar. Siapa sebenarnya yang lagi memborong saham ini? Disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau kita bedah data keterbukaan informasi di awal April kemarin, ada satu sinyal konfirmasi yang luar biasa bising. Ada aksi beli oleh orang dalam atau insider buying. Nah, ini bagian favorit saya. Menurut data, Direktur Operasional BJTM sendiri Pak Arief Suhirman, itu morong 2 juta lembar saham perusahaannya. 2 juta lembar, wah. Ditransaksikan di harga rata-rata Rp570. Berarti kita lagi ngomongin duit tunai 1,14 miliar rupiah dari kojek pribadinya sendiri loh. Pembelian oleh direksi dengan nominal miliaran itu tuh sinyal psikologis terkuat loh di pasar modal. Manajemen kan punya asimetri informasi yang paling bagus. Betul, mereka tahu isi dapur perusahaannya. Mereka mungkin bisa merancang siaran pers yang bagus atau poles presentasi, tapi mereka nggak akan berani ngebakar kekayaan pribadi mereka kalau mereka tahu ada masalah di dalam. Skin in the game ya namanya. Orang dalam mungkin bisa bohong di media, tapi mereka nggak pernah bohong pakai dompet mereka sendiri. Iya, dan harga 570 yang dipilih itu pasti udah lewat kalkulasi internal bahwa harganya emang undervalued banget. Tapi yang lucu nih, sentimen di komunitas retail, kayak di forum Stockbit, nggak seoptimis manuver para direksi ini loh. Obrolannya tuh terbelah banget. Biasa retail mah banyak galaunya. Iya. Di satu sisi, banyak yang jadiin BJTM ini tabungan pensiun santai karena yield-nya. Tapi di sisi lain, ada ketakutan atau fear soal masa depan labanya. Mereka ragu, apa BJTM beneran bisa pertahanin target EPS 120 di tahun ini? Kecemasan itu biasanya muncul karena pertumbuhan kuartal 1 yang 90% tadi kan, bikin ekspektasi melambung kelewat tinggi. Betul. Mereka takut ini cuma anomali musiman. Dan perdebatan di forum juga biasanya selalu mengerucut ke komparasi klasik antara BJTM dan saudaranya BJBR kan? Nah iya, duel abadi BPD di bursa. Kalau dari riset yang kita punya, BJTM ini emang unggul jauh di pertumbuhan laba dan yield dividen. Agresif. Tapi buat retail yang konservatif, mereka kadang lebih milih naruh duit di BJBR karena tata kelolanya dinilai lebih ketat, terutama soal jaga NPL. Nggak sefluktuatif BJTM di 2025 kemarin. Akhirnya emang balik lagi ke selera risiko masing-masing ya. Mau yang agresif ekspansi nasional atau yang stabil dengan riak minimal. Betul, tapi buat Anda yang udah yakin sama story BJTM, tantangan berikutnya kan bukan lagi apakah harus beli, tapi kapan timing masuk yang presisi. Nah, ini penting sebagai mentor saham. Beli aset sebagus apapun, kalau di harga pucuk, ya portofolio Anda bakal berdarah-darah nunggunya. Mari kita lihat grafiknya. Boleh. Posisi harga terkini di akhir April atau awal Mei ini kan merayap di kisaran Rp580. Kira-kira narasi teknikalnya gimana nih di level segitu? Secara struktur, mereka lagi ada di fase konsolidasi. Harga penutupan terakhir di 578, sedikit di atas pivot harian. Indikator RSI ada di level 49,85. Berarti netral banget ya? Nggak overbought dan nggak oversold. Sangat netral. Ini nunjukin tarik tambang yang intens. Retail yang takut labanya musiman lagi jualan take profit, tapi smart money dan insider tadi diem-diem terus nampung barangnya. MACD juga ngasih sinyal jual tipis, tenda konsolidasi udah mau di fase akhir. Menarik, berarti pasar lagi ngambil napas ya? Terus gimana soal jaring pengamannya? Support psikologisnya di mana? Area support kuatnya terkonfirmasi di pergerakan rata-rata 200 hari atau MA200. Posisinya di level 575,65.
Jadi buat pendengar, harga 575 ini ibarat area serok yang banyak ditunggu sama trader dan investor institusi. Benar, fakta bahwa direkturnya borong di 570 dan harganya sekarang ketahan di atas 575, nunjukin likuiditas besar lagi siaga di sana. Kalau di sisi atasnya, rentang resisten ada di 581 sampai 586. Artinya, secara teknikal, resiko penurunannya itu sangat terbatas dibanding potensi kenaikannya ke depan. Sangat terukur risikonya. Jadi kalau kita sintesis kesimpulan dari semua bahasan hari ini, BJTM nawarin kombinasi yang jarang kejadian di bursa. Gimana tuh rangkumannya? Dari orang dalam, dan posisi grafiknya lagi duduk manis di titik support kuat menjelang momentum krusial. Lalu, apa arti semua ini bagi Anda? Kita jangan lupa satu hal, RUPST penentuan dividen final dijadwalkan tanggal 22 Mei 2026. Momentum ini bakal jadi penentu. Pasar pasti bakal sangat reaktif nungguin ketok palu RUPST itu. Oh, pastinya. Tapi sebelum kita tutup sesi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan menggelitik buat Anda renungkan. Sesuatu yang belum dibahas. Oh, apa tuh? Gini, dengan BJTM yang sekarang harus nyuntikin modal dan energi ke 5 bank daerah lain dalam skema KUB, akankah ada saatnya di masa depan di mana manajemen harus memilih? Memilih antara apa nih? Memilih antara mempertahankan status mereka sebagai raja dividen yang dicintai investor retail atau menahan laba tersebut untuk mendanai ambisi besar mereka jadi raksasa perbankan regional berskala nasional. Wah, itu dilema yang luar biasa berat buat manajemen dan Pemda. Kan? Keputusan RUPST akhir bulan ini mungkin bakal ngasih petunjuk pertamanya. Apakah ruko ajaib ini bakal terus ngasih uang sewa rutin atau uangnya dipakai buat bangun imperium baru? Tugas kita sebagai investor ya terus pantau dengan cermat perkembangannya. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak sudah ngikutin eksplorasi data kita kali ini. Sampai jumpa di Bedah Mendalam berikutnya, dan selamat berinvestasi.